Karena kehidupan itu bukan hanya kita makan hari ini dan besok, bukan teman-teman. Karena orang Jawa sendiri memiliki falsafah yang sangat saya tidak setuju. Walaupun saya sendiri orang Jawa teman-teman. Orang Jawa itu yang penting mangan gak mangan kumpul. Ruwet artinya teman-teman, makan tak makan yang penting tuh kumpul. Jadi falsafah ini juga sangat baik ya, pada ketika kerajaan dahulu jalan itu ditinggikan sama dengan saliran air di tepian seperti di Malaysia teman-teman. Saya melihat dari Kedah, dari Perlis, dari banyak tempat mereka menyusun begitu sepi ini semuanya. Saya menunjuk jari kesalahan itu ke atas pemerintah ya teman-teman. Karena petani ini sebenarnya dia lunak ya. Sahabat-sahabat, dari rumah tadi saya sudah sampai ke Desa Kanor ya. Teman-teman, kalau di Indonesia itu seperti ini. Kalau kita keletihan di tengah perjalanan itu ada tempat-tempat untuk kita rehat sejenak, yaitu gubuk ya, seperti ini. Jadi kita akan duduk sebentar. Kalau kita keletihan seperti ini ya. Dari rumah saya tadi sudah setengah jam ya. Keletihan itu kita bisa duduk di bawah pokok ya. Ini pokok asam Jawa ya. Jadi seperti ini keunikan di Indonesia ya. Saya akan memasang kamera di badan saya ini supaya nanti kita dapat view di daerah Kanor dari Desa Rengel ya, untuk menuju ke Kanor Bojonegoro ya. Ada dua Kanor, Kanor Rengel dan Kanor Bojonegoro. Kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Al Ustadz, yaitu Anwar Zahid, dan juga mengambil anak keponakan saya yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren Sabilun Najah ya, Sabilun Najah. Terima kasih. Kita tengok eksplorasi Indonesia hari ini ke pondok pesantren Sabilun Najah yang berada di Kanor Bojonegoro. Teruskan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap perjalanan ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. SDN Karangtinoto ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita akan berjalan-jalan di area persawahan padi yang lapang, yang luas. Dari Desa Karangtinoto teman-teman. Di sini masa dahulu saya menjadi tukang ojek dari Desa Rengel, Pasar Rengel. Saya sering sekali bergelut dengan lumpur-lumpur yang berada di jalan raya di sini ya. Pada dahulu belum di aspal ya. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membawa jalan-jalan sekaligus saya ingin bersilaturahim ke pondok pesantren Sabilun Najah yang dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, salah seorang pengasuh pondok pesantren, pendiri pondok pesantren, sekaligus juga rakan satu bilik dahulu dengan abang ipar saya Ali Humaidi, Hafizul Quran, dan juga dari Al Ustadz juga Hafizul Quran di pondok Sampurnan Bungah Gresik ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin bertemu terus bersemuka dengan Al Ustadz, yaitu mendapatkan amanah dari abang ipar saya Ali Humaidi ya. Dan semoga dalam perjalanan ini juga dapat mengambil beberapa pemandangan yang sekaligus menggamit kenangan saya sewaktu dahulu semasa saya menjadi tukang ojek ya. Tukang ojek itu apa? Yaitu jasa yang pada waktu itu di kampung saya itu hanya satu orang, saya seorang yang memiliki motor, dan alhamdulillah saya manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi tukang ojek. Dan dahulu tukang ojek itu adalah salah sebuah pekerjaan yang paling bagus ya, karena kita menaiki motor dan boleh menghasilkan uang. Seperti sekarang ini Gojek ya. Jadi belum online dulu. Baik teman-teman, rumah-rumah di sebelah ini
dahulunya ini jalan-jalan ini dahulunya berlumpur teman-teman, sangat sukar sekali. Dan bila melalui sini dahulunya selalu kena cuci motor ya, kena banyak sekali rintangan-rintangan. Alhamdulillah sekarang ini sudah diaspal ya, pada tahun 2000 ya dahulu. Jadi semenjak kecil saya memang giat, saya memang rajin mencari celah dalam kesempitan dan mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Karena tuan-tuan juga tahu di Indonesia dahulunya seperti ini dulu dokar ya, ataupun kereta kuda yang hanya dapat melalui jalan-jalan di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam perjalanan ini saya dapatlah menggamit kenangan saya yang begitu indah pada 24 tahun dahulu atau 23 tahun dahulu. Dan di sini teman-tuan, sebenarnya sudah ada dua wilayah, yaitu wilayah dari Tuban dan juga wilayah Kanor Bojonegoro, yaitu desa Burno ya. Di sawah-sawah padi di sini, apabila kerajaan teman-teman, apabila jabatan pengaliran sawah ya, kita sebut jabatan pertanian lah di Indonesia. Kalaulah pada pandangan saya teman-teman, karena saya tinggal di pegunungan dan airnya sangat berlimpah, tetapi di waktu hujan air akan hilang, akan terus menyerbu penduduk-penduduk yang ada di bawah, dan kawasan ini teman-teman selalunya banjir. Karena apa? Karena juga berdekatan dengan Bengawan Solo yang mengalir dari Solo ke Bojonegoro dan sampailah ke Simo, dan di sini sampailah ke pelosok-pelosok kampung ini yang sekarang ini saya masih nampak terjadi teman-teman. Karena apa? Karena di tepian dari aliran-aliran sungai dan bertemunya air hujan yang selalu dan selalu setiap tahun, maka di area ini banyak sekali tadahan-tadahan hujan yang tidak disempurnakan. Itu menjadi pertemunya air sungai dan air hujan, itu akan menenggelamkan beberapa rumah-rumah dan jalan-jalan yang tinggi tak kenalah, tapi yang rendah maka akan kena. Ini fakta ya teman-teman. Dan saya akan bertanya, alhamdulillah penduduk-penduduknya di Indonesia nih teman-teman, mereka sangat ramah sekali teman-teman. Kita bertanya saja kita tak akan sesat di jalan ya. Lihat bagaimana mereka seperti inilah, duduk-duduk di tepi jalan ya, dengan santai-santai. Kadang-kadang ada yang hisap rokok, minum kopi. Ini ibu-ibu, kadang-kadang biasalah ibu-ibu bercakap-cakap ya. Baik, saya akan meneruskan perjalanan karena saya sudah mendapatkan arahan yang tepat mungkin ya, tetapi saya terlajak ya. Tetapi saya memang sengaja teman-teman untuk memperlihatkan kepada tuan-tuan bagaimana saliran air yang berada di tepi. Itu bukan kiri dan kanan teman-tuan, ini sebelah kiri saja. Sehingga petani-petani yang ingin mendapatkan air itu akan memasang pump ya, water pump yang besar untuk mengaliri sawah-sawah mereka yang berada di tengah. Karena apa? Karena dari pihak petani sendiri kadang-kadang tidak memberi kerjasama ya, untuk memberikan sedikit saja bagi mempermudah urusan pengairan itu dari sawah di tepi dan sawah di tengah. Tetapi ini semuanya saya menunjuk jari kesalahan itu ke atas pemerintah ya teman-teman. Karena petani ini sebenarnya dia lunak ya. Petani ini sebenarnya mudah. Jangan merugikan dia dan jangan memberikan tekanan kepada petani. Secara langsung petani akan paham hakikat menjadi seorang petani dan berkehidupan, dan mereka juga sangat dekat dengan alam ini teman-teman. Petani seharusnya tidaklah
tidak akan memberi kerjasama apabila kerajaan sendiri ada niat tulus ikhlas membangunkan beberapa pengairan bagi keperluan mereka bertani, dan saliran-saliran air ini haruslah lebih tinggi dari jalan, ataupun jalan itu ditinggikan sama dengan saliran air di tepian seperti di Malaysia, teman-teman. Saya melihat dari Kedah, dari Perlis, dari banyak tempat mereka menyusun begitu sebaik mungkin dari bendungan yang berada di dam Tasik Beris, ya, Beris, Empangan Beris, semua tersusun dengan sedemikian rupa, dengan dimulai dari tahun 1970 lagi, teman-teman. Jadi saya membuat perbandingan ini. Saya sudah menjelajah bagaimana jabatan pengairan ya, di Malaysia itu begitu sangat-sangat bagus, ya, sehingga petani-petani, bagaimana lori-lori bisa terus masuk ke tepian sawah, ya. Dan dari tepi sawah tersebut, karena ini tanahnya sama dengan Malaysia, teman-teman. Jadi di Indonesia ini saya pun amat khawatirlah apabila ini terus menerus, maka kerugian petani setiap ada banjir akan selalu memberi impact yang sangat-sangat memberi rugi yang banyak kepada petani, teman-teman. Jadi haraplah video saya ini, walaupun saya menggunakan bahasa Melayu, haraplah dari pihak pemerintah Indonesia mengambil berat tentang bagaimana bernegara, bagaimana menyusun sebuah rancangan bernegara. Karena kehidupan itu bukan hanya kita makan hari ini dan besok, bukan, teman-teman. Karena orang Jawa sendiri memiliki falsafah yang sangat saya tidak setuju. Walaupun saya sendiri orang Jawa, teman-teman. Orang Jawa itu yang penting mangan gak mangan kumpul, seruat. Artinya, teman-teman, makan tak makan, yang penting tuh kumpul. Jadi falsafah ini juga sangat baik, ya, pada ketika kerajaan dahulu dan masa penyebaran dakwah Islam oleh Sunan Bonang, teman-teman. Jadi Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan banyak lagi wali-waliullah yang menerapkan dari raja-raja bekerjasama, membawa bahwa kita harus bersatu, mangan gak mangan yang penting kumpul. Artinya makan tak makan, lapar pun tak apa, yang penting kita kumpul. Tetapi falsafah ini, teman-teman, sebenarnya amat bertolak belakangnya, dan kita akan menjadi mundur selangkah karena kita berpikir bahwa kehidupan itu hari ini saja, tidak melihat bagaimana anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Rancangan pemerintah akan memudah sekali seperti ini karena dari pola pikir rakyatnya sendiri memang senang dibodohi, teman-teman. Dan ini diambil kesempatan oleh para pemimpin-pemimpin yang falsafah itu sendiri juga selalu dalam kampanye-kampanye politik mereka menggunakan falsafah ini. Jadi tidak logis lah. Jadi tidak sesuai pada zaman ini. Jadi apa yang ingin saya tegaskan adalah ubah pola pemikiran. Saya bertanya lagi dengan petani, ya. Saya bertanya lagi dengan petani yang mungkin agaknya saya tersilap jalannya. Tolong lihat secara betul-betul, teman-teman. Sebenarnya kiri dan kanan jalan itu sudah pun bagus, ada pokok-pokok. Tetapi tuan-tuan kena melihat, dan saya mengalami pada 23 tahun dahulu itu air-air yang tergenang. Dan kadang-kadang itu juga dijadikan isu politik yang pada rancangan itu apa? Untuk menghabiskan dana-dana dari pemerintah itu bagaimana? Sebenarnya banyak lagi yang harus dikucurkan dana-dana dari pemerintah tanpa melalui kepala desa, ya, tanpa melalui kepala desa. Harus terus perancangan dari pusat untuk memberi kenyamanan kepada penduduk. Buat planning siap-siap, rangka kerja siap-siap, tunjukkan, yaitu dengan cara mengambil kontraktor-kontraktor
ditunjukkan planning yang besar dan bertemu kepala desa untuk memberi penyuluhan kepada warganya tanpa memberi imbalan jasa uang. Harus diyakinkan ini akan jadi siap 5 tahun ke depan. Begitu caranya. Tetapi kadang-kadang petani juga saya tidak menyalahkannya. Walaupun petani ini kadang-kadang susah tapi kadang-kadang senang, karena kepercayaan dari petani kadang-kadang dikhianati oleh pemimpin-pemimpin, sehingga tanah-tanah yang mereka sudah serahkan dan mereka menunggu beberapa tahun tidak disiapkan apa yang sudah dijanjikan, sehingga menjadi konflik dari pemilik tanah E ke pemilik tanah B yang ingin menjual tanahnya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah menjadi adik dari kepala desa dan saya tahu tentang susunan desa-desa, bagaimana pertanahan yang selalu ada sengketa pada setiap ingin menjual kepada pembeli. Ya, itulah yang harus diperbaiki. Kita bertanya lagi kepada warga penduduk kampung dari daerah Bojonegoro ini. Nah, seperti ini, ibu-ibu bila bertanya kita akan diberikan senyuman yang begitu manis, teman-teman, ramah, teman-teman, dan mereka akan meninggalkan kebiasaan mereka dengan bercakap-cakap dengan kawan dia akan mendekat kepada saya, memberi jawaban. Dengan begitu maka orang Jawa ini, teman-teman, lembut ya. Orang Jawa ini, teman-teman, halus ya, tetapi kenapa sekarang menjadi keras hatinya? Karena kepercayaannya kepada pemerintah sudah tidak memiliki harapan, sehingga kamu nak buatlah, kalau tak mau buat, tak buat pun tak apa. Saya tak hiraukan apa yang kau buat. Yang penting jadi falsafah di Indonesia itu, teman-teman. Saya itu bertemu terus ya kepada sahabat-sahabat saya semuanya, bertemu terus dengan orang-orang tua. Apabila saya berdiskusi ya, apabila seolah-olah saya ingin mendekatkan perbincangan saya itu dengan pembangunan, pembuatan longkang di kampung-kampung saya itu, mereka kadang-kadang jawaban mereka itu mudah tetapi sangat naif, teman-teman. Begini, apabila saya membuat rumah misalkan begitu baik, contohnya itu menegur saya dengan sedemikian rupa, yang kamu makan itu cuma satu pinggan ya, satu piring, selepas itu kenyang. Yang kamu buat bilik begitu elok, kamu kalau mau tidur, kalau mengantuk, bukan hanya di bilik, kamu di tepi jalan pun boleh tidur. Jadi pemikiran ini, tuan-tuan, haruslah mengambil pendekatan yang lama untuk merubah sikap mereka. Dengan cara apa? Dengan cara dari anak SD itu sering dibawa ke lawatan-lawatan ke bandar ataupun ke Malaysia lah ya. Jadi sekolah-sekolah dari anak-anak diberikan pengetahuan ya, bagaimana air itu mengalir, bagaimana susunan rumah-rumah itu ya. Saya akan sengaja bertanya kepada penduduk ya. Lihat, teman-teman, dia sebenarnya mudah sekali. Nah, orang-orang tua juga ini, lihat di tepian rumahnya sendiri, bahkan sengaja ditepikan paling tepi dengan jalan. Karena apa? Karena di sini mempunyai stigma pemikirannya itu, kalau semakin kamu dekat jalan maka rezeki kamu akan semakin banyak. Pola pemikiran ini amat sukar diubah, teman-teman, sahabat-sahabat, puan-puan semuanya ya. Lihat, bahkan longkang-longkang sendiri hampir tidak ada tempat ya, tidak ada tempat di tepian ya. Tetapi karena apa? Karena penduduknya sudah tidak percaya dengan program-program pemerintah. Kadang-kadang dibuat seperti ini, longkang-longkang kecil seperti ini. Kadang-kadang itu dana-dana yang datang dari pemerintah itu menunggu puluhan tahun, dan perancangan itu disusun sendiri oleh kepala desa. Kadang-kadang uang-uang itu tidaklah
melalui perancangan sehingga tergesa-gesa, sehingga mana yang sesuai dengan kepala desanya, yang sesuai yang ingin dibangunkan, bukan kepentingan umum, tapi atas faktor mungkin karena di daerahnya itu menjadikan dia menang dalam masa pemilihan kepala desa. Inilah video yang saya sajikan, bagaimana bapak-bapak yang berada di pemerintahannya. Ini kita masuk Bojonegoro, teman-teman. Lihat, Bojonegoro ini pun begitu agak berbeda dari Tuban tadi ya. Nah, berbeda, teman-teman. Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, jalannya sudah lain, teman-teman. Jadi perancangan macam mana atau otonomi daerah itu seperti ini? Kita tanya dulu ya. Nah, mereka akan sangat ramah, teman-teman. Senyuman. Jadi tidak mungkin dengan muka yang seperti ini. Kalau misalkan dikumpulkan dan diberikan pencerahan dan janji yang tepat oleh pemerintah bahwa kita akan membuat A, B, C dalam 5 tahun kita akan siapkan, maka akan mudah sekali. Dan kepentingan ini bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk keseluruhan dari warga penduduk yang berdomisili yang tinggal di kawasan. Dari sepanjang Bojonegoro, Rengel, Tuban itu sebenarnya tidak panjang. Saya sebenarnya sudah melalui 56 km, teman-teman. Dari Bojonegoro ke Tuban melalui Merak-Urang itu hanya 40 sampai 50 menit saja. 56 km menggunakan motor. Saya akan upload video selepas ini, teman-teman, dari mana penyusunan itu begitu, kampung-kampung yang cantik di atas bukit itu tidak diberikan fasilitas longkang-longkang di tepian yang dapat bertemu ke sungai. Jadi yang terkena sawah, rusaklah sawah itu. Yang terkena jalan, maka jalan itu akan selalu rusak dan harus diperbaiki setiap tahun. Dan kalau lambat, maka akan sangat teruk. Ada accident, ada lori tumbang, ada motor tumbang, dan yang paling teruk adalah sistem PLN, yaitu listrik. Yaitu beda sekali Bojonegoro dengan Tuban, teman-teman. Walaupun berbeda kabupaten, tetapi PLN ini secara keseluruhan adalah dari pemerintah pusat. Maka haruslah ada setiap PLN itu memantau tanpa menunggu laporan, karena rakyat sendiri sudah tidak percaya, tidak akan lapor karena laporan tidak akan segera diproses. Dan untuk melapor saja harus mengisi data-data pribadi yang begitu penting ke dalam PLN online. Ini satu musibah, teman-teman, musibah bagi Indonesia. Karena saya menyebutnya musibah karena jika rakyat sendiri sudah tidak mau berkomunikasi dengan kerajaan, maka habislah riwayat bagi tempuh jaka masa 50 tahun kemudian, maka akan habislah karena rakyat sudah muak dengan pemerintahan. Jadi hati-hati kepercayaan masyarakat itu bila komplain itu sebenarnya atas dirinya itu berkehendak untuk sayang, untuk memberikan warisan yang baik kepada generasi muda, ya. Baiklah, teman-teman, atas perhatiannya yang dari pihak pemerintah Indonesia, haraplah apa pandangan saya ini, kalau tidak suka mohon diketepikan, tapi kalau ada yang benarnya mohon difikirkan untuk jangka yang lebih panjang, buat satu strategi pembangunan yang lebih baik. Karena tuan-tuan, bapak-bapak ya, kalau menunggu laporan, maka rakyat tidak akan lapor kepada tuan-tuan karena tidak percaya atas kinerja tuan-tuan. Jadi haraplah pemerintah tidak berkecil hati dengan apa yang saya luahkan, tetapi pemerintah harus bersikap lapang dada untuk
mengambil yang positif dari apa yang saya ucapkan lisan saya ini. Dan ini Jawa, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di pemerintahan, ini Jawa, ini bukan di luar Jawa. Dan seharusnya Jawa ini dari dulu di pikiran orang-orang luar Jawa, Jawa menjadi prioritas, tetapi bukan. Jawa menjadi ajang dan ladang korupsi karena banyaknya rakyat di Pulau Jawa ini menjadikan Indonesia seolah-olah ladang untuk bernegosiasi, untuk mengambil korupsi sebanyak-banyaknya dari rakyat yang banyak ini. Jadi seharusnya dibalik, dari komoditas rakyat, dari banyaknya pengguna di tanah Jawa ini, menjadikan Jawa ini lebih pesat membangun melebihi Malaysia, ya. Jawa itu the real economic in Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tetapi bila tuan-tuan melihat apa yang saya sajikan tadi, ini sudah di Bojonegoro, di pasar ya, ini di pasar Kanor ya. Nah, jadi harapan saya, kita tanya lagi. Nah, begitu tuan-tuan, rakyat lebih memilih diam. Bayangkan tuan-tuan, rakyat lebih memilih diam daripada komplain. Ini satu sikap yang bahaya sekali bagi Indonesia, teman-teman. Bahaya. Seharusnya rakyat bila berani komplain itu menunjukkan sayang dan cinta kepada tanah airnya, kepada generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video ini saya ingin bersolawat dari Al-Ustadz Ujang Bustami sebelum saya bertemu dengan Kiai Haji Anwar Zahid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, kita temui ya, kita melihat ya bagaimana jarak dari longkang, dari tepi itu sudah bagus tuan-tuan. Ini dari sepanjang ini ada longkang-longkang di kiri kanan. Tetapi ini Bojonegoro tuan-tuan, bukan di wilayah Tuban. Jadi konsep bangun desa noto kuto, membangun desa dan menyusun kota yang dilauhkan, yang diluangkan, yang dilaung-laungkan oleh manifesto Bupati Tuban, saya memberikan nilai 5/10 ya, 5/10. Jadi Bapak Bupati, mohon pertimbangkan apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.